Dinas Pertanian Kota Palembang yang juga kakak saya, senior saya, Pak Haji Sayuti, serta jajaran Dinas Pertanian Kota Palembang. Yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir atau mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang atau yang dalam ini diwakili oleh Pojja 3 beserta jajaran. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan teman sejawat, para camat, lurah dalam wilayah Kota Palembang yang sempat hadir pada pagi hari ini. Adik-adik, para petugas WP, kepala BPP dan semua yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur, mari kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sampai dengan saat ini, detik ini, mudah-mudahan ke depan kita selalu banyak diberikan terutama nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan dan batin, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai aparatur, sebagai mitra di dalam membangun Sumatera Selatan umumnya, membangun Kota Palembang ini khususnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat dan kita berikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Kepala Dinas serta seluruh hadirin yang kami hormati. Yang pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan kami yang semula dijadwalkan tadi pada pukul 9, namun karena ada hal-hal prinsip yang harus saya selesaikan dengan beberapa jajaran terkait di provinsi, tadi saya sempat hadir dulu di sana, kemudian berusaha cepat ke sini, namun apa boleh buat karena jalan sekarang lagi perbaikan, jadi keterlambatan kami bukan lagi sengaja, tapi kondisi. Sekali lagi saya dan teman-teman mohon maaf atas keterlambatan ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa kehadiran kami pada saat hari ini bukan lagi tahap sosialisasi, tapi dalam tahap hal pemantapan gerakan sosial mandiri pangan ini yang semula sesuai dengan jadwal kami itu sudah di Desember sudah dropping saprodi untuk RTM rumah tangga miskin yang ada di Sumatera Selatan. Namun kesibukan kedinasan juga tim secara bersama ada hal-hal yang juga prinsip harus diselesaikan sehingga ini tertunda menjadi di nyebrang 1 tahun, tepatnya di 2022 ini. Nah ini juga tentu bukan suatu hal yang disengaja, namun ini dalam rangka hal untuk membuat GSMP ini mantap dan benar-benar dapat dirasakan oleh yang merasakan, yaitu RTM yang ada di Sumatera Selatan. Sekedar kilas balik bahwa saya hanya mengingatkan bahwa GSMP ini adalah merubah sifatnya, merubah pola pikir masyarakat kita yang ada di Sumatera Selatan umumnya dan khususnya Kota Palembang ini, dari yang tadinya sebagai konsumen sekarang jadi produsen. Dalam hal ini untuk tidak secara berlebihan, sebagai seorang produsen, tetapi dia bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan mengurangi biaya kehidupan hari-harinya. Contoh, bahwa kalau satu bulan biaya hidup beli sayur-sayuran, pakan dan ikan itu 500.000 untuk RTM. Nah, dengan adanya GSMP ini, biaya 500.000 itu tidak lagi keluar dari usaha sebagai tenaga kerja ke tempat lain, tapi ini sudah hasil daripada keringat dia sendiri. Jadi sifatnya menekan kebutuhan biaya hidup. Di samping juga dia sebagai produsen, bila ini dapat dikembangkan ke depan. Jadi tahap pertama kita adalah merubah mindsetnya dari konsumen ke produsen
dengan catatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ini mengurangi atau menekan angka-angka kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena beberapa pendapat bahwa istilah menuntaskan ini banyak persepsi, sehingga diambil kesimpulan bahwa kita akan menekan pertumbuhan daripada angka kemiskinan ini, jadi menurunkan. Jadi bukan, kalau menuntaskan agak sulit ya Pak Radis ya, habis sulit, apapun susah. Jadi seperti itu saya mengingatkan kembali. Kemudian tingkat keberhasilan daripada GSMP ini bukan punya Dinas Pertanian sendiri, bukan punya Dinas Perkebunan, tapi kita semua yang berperan untuk keberhasilan daripada GSMP. Bantuan yang sangat bijaksana dari Pak Kadis beserta jajaran, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, ini bagaimana paket ini kami dropkan di sini. Dengan kami tidak ada biaya, satu tidak ada biaya untuk, tapi kami juga akan pikirkan ini Pak, akan kami pikirkan, sementara sebatas pemikiran, kepengen kami mungkin nanti adalah apa, tapi ini baru sebatas kepengen, tapi ya sudah jelas ini sampai sini, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bibit sayuran ini, tim kemarin sudah sepakat ya Pak Kadis, karena bibit cabai, bibit bayam ini katanya ini sebenarnya tanggung jawab Dinas Pertanian Kota Pak Kadis, yang bibit cabai ini, karena dalam bentuk saset, satu saset cabai atau satu saset bayam atau terong, ini kan informasi terakhir katanya ini cukup diatasi oleh Dinas Kabupaten Kota lah ini. Iya, berapalah kata dia bilang. Aku bilang iyalah, kalau damai itu Pak Sayuti kayak tidak baca moderat dulu ya. Jadi klop ya ini diserahkan dengan Dinas Kota. Kalau yang kecilnya Pak ya, yang itu sayuran dikit ini Pak, satu saset ini kecil lah ya. Bu, duit pertanian kota ini banyak Bu. Kalau tidak saya itu kaki Arabnya lari kemana ini? Kalau yang besar-besarnya udah, drum sudah siap kita, aerator sudah siap di gudang kami. Saya cek katakan siap. Memang kebenaran aerator pakan itu menjadi sudah siap oleh tim. Sudah saya cek ada, tidak meleset lagi dan yang lain-lain. Yang paling penting adalah kesepakatan kita, niat kita, keseriusan kita untuk membina ini, menjalankan program ini di awal. Jadi kita punya tahapan untuk menuntaskan semua. Kemudian hal-hal lain yang mengenai GSMP, kami selalu menerima saran-saran masukan dari semua melalui sekretariat kami ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, tepatnya di depan Rumah Sakit Siti Fatimah. Itu sekretariat posko kita, posko pengendalian. Mungkin sekedar informasi dari kami atau masukan penjelasan dari kami cukup sekian, kita singkat saja karena ini bukan lagi tahap sosialisasi, tapi ini sudah tahap pemantapan peserta. Sekali lagi mohon adik-adik para pendamping untuk berperan, karena Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi ini sudah kita stressing langsung bahwa adik-adik yang tidak aktif kontrak tidak akan berpanjang, kita akan kejam. Makanya kita penerimaan PIP kemarin sesuai dengan alamat tempat. Dalam waktu singkat juga kami akan dropping lagi petugas P4 dari Dinas Perkebunan akan kita terjunkan. Ini juga sesuai dengan KTP KK setempat. Kita akan ada penambahan 220. Insya Allah minggu depan semuanya sudah tes, sudah seleksi secara sudah cek di Unsri. Provinsi bahwa PKK menjadi salah satu ujung tombak
keberhasilan gerakan SMP ini. Sebetulnya gerakan SMP ini tidak jauh dari gerakan yang sudah kita laksanakan, yaitu hadirnya PKK. Cuma memang di sini kita ada bantuan langsung dari pemerintah provinsi. Tetapi kalau kita lihat bantuannya cukup sedikit ya, itu menjadi tugas kita semua di seluruh tingkatan kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan untuk ikut mencari sumber dana atau sumber bantuan yang lain yang tentunya tidak mengikat. Tadi seperti dicontohkan yang MT tadi kan langsung Pak Kadis yang mentendernya. Mungkin kita di PKK juga bisa mencari sumber-sumber dana tersebut karena di lingkungan masyarakat kita itu pasti banyak pengusaha-pengusaha yang swasta ya itu bisa kita jadikan sumber dana. Kemudian juga kita di antara para kader dimohon juga bisa ikut melaksanakan kegiatan ini di rumah masing-masing sebagai percontohan. Ya tentunya tadi kalau pesan Pak Agus kan jangan terus-terusan makan dari halaman sendiri, nanti tukang sayur nggak laku. Tapi bukan itu maksudnya, sebagai percontohan. Kemudian hasil yang banyak atau bibit yang banyak itu bisa kita berikan kepada tetangga-tetangga, saudara-saudara seperti itu, sehingga terus tertular kemana-mana, mewabah kemana-mana, bukan wabah COVID saja yang bisa menyebar, tapi mungkin wabah menanam, memelihara keperluan sehari-hari kita, sehingga tadi diceritakan bahwa anggaran yang biasanya untuk belanja bisa berkurang seperti itu. Itu pesan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Terima kasih. Penanggung jawab di lapangan ada PPIP dan ada penyuluh wilayah binaan. Ya mudah-mudahan lah kegiatan ini akan dapat sukses. Demikian dapat kami sampaikan. B2IP-nya untuk mempersiapkan media pemeliharaan ikan tersebut. Karena di drum itu kan harus dicuci dahulu karena takutnya ada bekas-bekas minyak atau sebagainya, ya kan. Jadi ada diharapkan untuk diberi perlakuan dulu terhadap media pemeliharaannya sebelum ikannya datang. Oh ya, jadi kan Bapak Ibu, adik-adik PMP, drum yang kami siapkan ini kan sementara ini kan 1.700 ya. Nah, kita kan kebersihan drum itu kita tidak tahu. Jadi tolong nanti adik-adik, terutama Pak Camat mungkin untuk mengawasi kepada adik-adik pendamping supaya sebelum diisi air bersihkan dulu. Kalau sudah sampai, kalau drum ini sudah sampai Pak Camat, baru kami nak drop ikan. Jadi ikan ini tidak berbarengan, kacau kalau berbarengan. Loh Kak, BIP lagi, beda acara, mati. Karena lalayak goreng, bibit ini sebenarnya lalayak goreng Pak Kadis. Jadi kalau bersamaan drum kacau. Jadi drum sudah siap, semua sudah siap, baru kita kirim bibit ikan. Ya. Pak Gubernur, jadi bukan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan saja. Artinya terkait dengan ikan, tolong teknisinya, ya, teknisnya dari rekan-rekan penyuluh perikanan. Walaupun tetap PPIP tetap mendampingi. Ya. Apa yang disampaikan tadi memang benar, kalau drumnya masih bau, apalagi bau oli, nah ini akan mati semua ikannya. Jadi tolong disampaikan dengan Kepala Dinas Perikanan Kota bahwa SMP ini ya kita ya bertanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pertanian yang punya komoditi. Termasuk kita kemarin mengusulkan untuk di 2022 Bangup itu kami usulkan sifatnya paket, tapi nanti ya di dalam itu ada perikanan juga. Ya, nah ini yang untuk jadi perhatian ya. Jadi tanggal 16 atau 17 kapanpun bibit itu diantarkan, tolong penyuluhnya itu memberikan memberikan secara teknis ya bagaimana supaya ikannya mati, dan dibantu oleh kawan-kawan dari PPIP, kawan-kawan PPIP Provinsi Sumatera Selatan. Saya kira demikian. Masih ada yang lain? Lokasi mungkin Pak ya, kita butuh lokasi yang akan diberikan
lokasinya tadi sudah. Jadi gini, lokasinya Bu, itu kan di kelurahan tadi 6 kecamatan dan 6 kelurahan. Di kecamatan itu tadi sudah ditayangkan, ya. Nah inilah yang perlu. Ya kita cuma. RTN-nya Pak, RTN-nya. Kalau RTN kita sama-sama turun, Bu. Kita lihat. Yang namanya kerjasama, ya kita tanya sama-sama dengan Pak Lurahnya. Jangan Ibu nanya dengan kami. Ya karena program ini dari awal sudah kita sampaikan ke dinas teknis terkait. Kemarin waktu sosialisasi di Kota Palembang itu kepala dinas provinsi yang memberikan sosialisasi di Kota Palembang. Nah, jadi tolong ya kita itu karena ini program Pak Gubernur bukan program apa namanya dinas pertanian ya. Jadi itu lokasi ya silakan bisa ditanya dengan kami kita ya wilayah-wilayahnya. Nah nanti sama-sama kita bergerak. Baik, terima kasih. Habis ya. Sekarang sudah hampir jam 12. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi beserta timnya ya. Dan Ibu dari PKK, Pak Camat, Pak Lurah dan yang lain. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ya kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.